Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan nama saya Gading Aksal Oktawijaya dengan NPM 120310220082. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PPT komponen B dari PT Pupuk Indonesia Persero untuk memenuhi penugasan studi kasus manajemen strategik kelas C. Kita lanjut ke komponen overview. Mungkin sudah saya jelaskan di komponen yang A seperti sejarah dan identitas perusahaan serta lingkup usaha dan produk-produknya. Lalu untuk struktur anak perusahaan dan perusahaan asosiasi serta segmen operasi, geografis dan jangkauan pasar juga sudah saya jelaskan pada komponen A. Lanjut kita bahas ke yang komponen B, yakni yang pertama kita bahas adalah corporate strategy. Baik, di sini ada growth or expansion strateginya, memiliki vertical growth yang mempunyai backward, yakni penguatan rantai pasok melalui akuisisi PT Media Eltra dan PT Rekayasa Industri pada tahun 2012 untuk meningkatkan efisiensi operasional, logistik, dan pembangunan infrastruktur pabrik pupuk. Ini juga pembangunan pabrik amoniak dan urea di Bontang pada tahun 2017, memperkokoh kapasitas produksi nasional dan ketahanan bahan baku. Untuk forwardnya yakni ada transformasi distribusi dengan digitalisasi proses penyaluran pupuk bersubsidi melalui program digitalisasi distribusi pada tahun 2020, kios pupuk digital pada tahun 2021, dan penguatan sistem ERTKK pada tahun 2022 untuk meningkatkan transparansi, akses petani, dan ketepatan sasaran distribusi. Lalu ada horizontal growth, yakni ada market penetration, yang dimana penguatan posisi pasar melalui akuisisi PT Pupuk Sriwijaya Palembang, PT Pupuk Kujang, dan PT Pupuk Kalimantan Timur pada tahun 2012, memperluas jaringan distribusi serta meningkatkan kapasitas produksi di Sumatera, Jawa Barat, dan Kalimantan. Sinergi antar anak perusahaan untuk memperluas basis pelanggan di seluruh Indonesia, meningkatkan ketersediaan pupuk dan memperkuat daya saing nasional melalui optimalisasi jaringan distribusi ini masuk ke dalam customer base expansion. Lalu ada disverification, yakni memiliki related disverification, yakni pengembangan pupuk non subsidi, pupuk hayati dan organik, serta ekspansi ke industri petrokimia dengan produk metanol dan asam nitrat untuk meningkatkan pendapatan dan mendukung pertanian berkelanjutan. Lalu ada unrelated disverification, yakni fokus tetap pada sektor pupuk dan petrokimia tanpa ekspansi ke industri lain, mempertahankan efisiensi, keunggulan kompetitif, dan keahlian sektor inti. Lanjut kepada delay strategy, ini ada pause or process with caution strategy, yang dimana mengatasi krisis pasokan pupuk pada tahun 2022 sampai 2023, ekspansi pabrik amoniak di Bontang pada tahun 2020 sampai 2021. Lalu ada no change strategy, yang dimana menjaga produksi selama pandemi COVID-19 pada tahun 2020 sampai 2021. Lalu ada tidak membuka pabrik baru pada tahun 2018 sampai 2021. Lalu ada profit strategy, yakni menunda ekspansi ke pasar baru pada tahun 2022, lalu mengurangi biaya operasional selama pandemi pada tahun 2020 sampai 2021. Lalu ada retrenchment strategy, yang pertama ada turnaround strateginya, yaitu restrukturisasi PT Rekayasa Industri pada tahun 2024. Lalu divestment strategy, yakni penghentian negosiasi akuisisi Inkitech Pivot Fertilizers pada tahun 2024. Lalu untuk di liquidation strateginya ada sentralisasi fungsi holding pada tahun 2020. Kita lanjut ke laman bisnis strategi. Nah, di sini ada SBU-nya, Strategic Business Unit, yang dimana memiliki pupuk, yang dimana PT Pupuk Indonesia ini mengelola produksi dan mendistribusikan berbagai jenis pupuk seperti urea, NPK, ZA, SP36, dan organik melalui anak perusahaannya seperti Pupuk Kaltim, Pupuk Sriwijaya, dan Petrokimia Gresik. Untuk strateginya, memiliki ekspansi kapasitas produksi dan meningkatkan efisiensi distribusi serta mencetuskan inovasi-inovasi agar si pupuk ini dapat mendominasi pasar. Lalu ada industri kimia ini, yang dimana PT Pupuk Indonesia menjadi pilar pendukung diversifikasi pendapatan melalui produksi bahan kimia seperti amonia, asam fosfat, dan asam sulfat untuk sektor pupuk dan industri lain. Untuk strateginya yakni mengembangkan produk kimia bernilai tambah, terus meningkatkan efisiensi produksi dan ekspansi pasar industri non pertanian. Untuk logistik dan distribusi,
yakni mengelola rantai pasok dan distribusi pupuk di seluruh Indonesia melalui jaringan yang terintegrasi dengan dukungan teknologi digital serta anak usaha seperti PT Pupuk Indonesia Logistik. Untuk strateginya, mengoptimalisasi jaringan distribusi berbasis teknologi, yang dimana balik lagi untuk penguatan efisiensi logistik nasional dan ekspansi layanan ke kantor lain. Untuk energi dan utilitas, yakni mengelola kebutuhan energi internal dan mengembangkan energi baru terbarukan untuk mendukung produksi pupuk yang lebih efisien dan berkelanjutan, dan memiliki strategi mengembangkan energi yang terbarukan untuk efisiensi energi operasional dan optimasi portofolio investasi energi. Untuk R&D-nya, riset dan pengembangan, fokus pada inovasi produk pupuk ramah lingkungan, yakni pertanian presisi serta transformasi digital sektor agroindustri melalui kerjasama dengan institusi riset dan pendidikan yang berstrategi ini mengembangkan teknologi baru berbasis pertanian berkelanjutan. Nah, untuk kompetitif strateginya berdasarkan analisis Porter, yang di mana ada timing tactics yang berisi first mover. Yang pertama ada pupuk bersubsidi, yaitu sistem distribusi tertutup pada tahun 2012. Lalu untuk anak perusahaan petrokimia Gresik memiliki pabrik NPK Fusion pada tahun 2016. Untuk last movernya, energi dan utilitas di PLTS Atap pada tahun 2022. Lalu ada pembuatan amoniak urea di ekspansi pasar global pada 2023. Untuk market location tactics-nya ini ada bypass attack, yakni di mana mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya di area pabrik pada tahun 2022 sampai sekarang. Dan untuk counter offensive defensifnya ini memperluas jaringan ekspor dan aliansi strategis dengan negara ASEAN pada tahun 2022 sampai sekarang. Dan untuk flanking manuvernya, ekspansi pasar NPK khususnya hortikultura dan perkebunan pada tahun 2021 sampai 2023. Lanjut ke laman functional strategy. Di sini ada marketing strateginya berdasarkan geografis wilayah yang ada pada gambar, yang dimana pupuk Indonesia berfokus pada wilayah agraris utama seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Dan ekspansinya juga diperluas ke Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Maluku untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Lalu ada strategi demografis, yakni di mana mencakup usia dan pekerjaan, yang dimana menyasar kepada petani produktif yang berusia 25-60 tahun serta petani muda melalui program edukasi digital. Untuk target pekerjaannya meliputi petani kecil, koperasi tani, agribisnis besar, dan distributor. Untuk psikografis di kelas sosial, yakni melayani kelas menengah bawah petani subsisten, yaitu lewat pupuk subsidi, dan kelas menengah atas seperti korporasi agribisnis dengan produk premium non subsidi serta layanan agronomi berbasis teknologi. Untuk targetingnya, mereka menggunakan strategi differentiation marketing dengan membedakan produk subsidi untuk petani kecil dan produk non-subsidi premium untuk korporasi. Lalu untuk positioningnya, PT Pupuk Indonesia memposisikan diri sebagai penyedia solusi pertanian menyeluruh, tidak hanya untuk produsen pupuk, tetapi mitra pertanian juga berbasis teknologi dan meningkatkan hasil dan keberlanjutan sektor pertanian nasional. Dan untuk behaviornya, menyasar kepada pengguna subsidi oriented, productivity driven, eco-conscious, dan tech adapters dengan pendekatan produk ramah lingkungan dan digitalisasi pertanian. Kita lanjut kepada financial strategy-nya. Untuk di financing decision-nya memiliki aspek capital structure yang dimana mengandalkan laba ditahan dan arus kas operasional, yang dimana transportasi menjadi activist holding, meningkatkan efisiensi alokasi modal dan pendanaan melalui program cost reduction dan efisiensi energi. Untuk di acquisition and merger-nya difokuskan kepada penguatan rantai pasok dan disverifikasi usaha seperti pabrik urea, amoniak, metanol di Papua Barat, serta proyek katalitis merah putih. Untuk investing decision-nya, ada investment allocate to assets, yang dimana investasi ini diarahkan pada digitalisasi rantai pasok yang berguna untuk mengembangkan program makmur untuk peningkatan produktivitas petani serta pembangunan pabrik produk non pupuk. Dan untuk dividen policy decision-nya ada retain earning, yang dimana laba ditahan karena difokuskan untuk ekspansi bisnis, transformasi digital, dan pengembangan produk baru guna memperkuat posisi keuangan jangka panjang. Lalu ada dividend payment, yang dimana kebijakan dividen ini disesuaikan dengan arahan pemerintah yang memperhatikan kinerja keuangan dan kebutuhan investasi.
Kita lanjut ke operation strategy. Ada design of goods and service, yang dimana pupuk Indonesia merancang produk pupuk untuk efisiensi biaya bahan baku dan energi. Lalu ada managing quality, yang dimana kualitas produk dijaga melalui sertifikasi SNI, ISO 9001, dan kendali mutu berjenjang. Lalu dilanjut proses and capacity design, yang dimana proses produksi dirancang berbasis mass production untuk efisiensi biaya dan menggunakan teknologi amonia modern dan proses hijau. Untuk location selection ini, produk dari pupuk Indonesia memilih lokasi pabrik dan gudang strategis yang dekat dengan pelabuhan dan sentra pertanian untuk menurunkan biaya logistik dengan diferensiasi infrastruktur distribusi terintegrasi dan respon cepat melalui hubungan regional. Untuk layout desain ini, memfasilitasi produksi dan gudang diatur untuk meminimalisasi handling time dan transportasi menggunakan desain logistik modern untuk skala nasional. Lalu ada human research and job design, yang dimana pupuk Indonesia menerapkan struktur organisasi lean manufacturing, yang dimana memiliki pelatihan teknik pupuk bersertifikat, program inovasi internal, serta membentuk tim tanggap cepat antar BUMN sektor pertanian untuk meningkatkan responsivitas. Untuk supply chain manajemennya dioptimalkan lewat kerjasama antara anak usaha dan digitalisasi distribusi. Untuk scheduling, terkait penjadwalan distribusi ini disesuaikan dengan musim tanam dan permintaan berbasis wilayah. Dan untuk maintenance-nya, pupuk Indonesia menerapkan preventive maintenance untuk menekan biaya perbaikan besar, serta penggunaan LOT dan SCADA untuk monitoring performa mesin secara real-time agar mencegah downtime. Untuk human resource strategy-nya, di bagian procurement, untuk job analysisnya, ya ini melakukan analisis jabatan berkala untuk menilai efektivitas organisasi, kesiapan otomatisasi, dan kebutuhan kompetensi masa depan, khususnya untuk program hilirisasi. Dan untuk rekrutmennya, strategi rekrutmen ini berfokus pada talenta teknik, lingkungan, dan industri 4.0 yang bekerja sama dengan universitas teknik ternama. Untuk development, yakni melakukan pengembangan SDM melalui pelatihan teknis, keselamatan kerja, manajerial, sistem e-learning, future leader program, dan rotasi lintas anak usaha untuk kaderisasi pimpinan dan penguatan budaya holding. Dan untuk insentif and benefits-nya, yakni di mana sistem kompensasi berbasis pencapaian KPI individu dan tim yang dilengkapi dengan tunjangan keluarga, asuransi, dana pensiun, fasilitas perumahan, dan penghargaan inovasi melalui program Pupuk Indonesia Awards. Dan untuk bagian maintenance, ada separation, yang dimana manajemen pemisahan kerja dengan pendekatan humanistik. Lalu untuk health and safety, yang berfokus pada sistem manajemen K3, keselamatan kerja, untuk yaitu ISO 45001, pelatihan darurat, penggunaan APD, klinik on-site, medical check-up berkala, dan program zero accident sebagai target utama K3. Untuk global HR management, yang dimana pupuk Indonesia ini sebagai holding BUMN strategis, yang dimana kita menerapkan SFP, success factors, benchmarking dengan perusahaan pupuk global, dan penguatan prinsip ESG, diversity and inclusion, serta data driven talent management. Lanjut ke laman strategi alternative mapping, ya ini ada TOWS metric, yang dimana bisa kita lihat pada tabel ini ada opportunity, strength, weakness, yang dimana untuk strategi SO-nya disverifikasi produk berbasis pertanian berkelanjutan, peningkatan kerjasama dengan pemerintah untuk ketahanan pangan, pemanfaatan instruktur untuk ekspansi pasar baru. Untuk strategi ST-nya, kemitraan dengan penyedia bahan baku lokal, kampanye sosial untuk mematuhi regulasi lingkungan, pengembangan teknologi untuk efisiensi energi. Untuk strategi WO-nya, pengembangan teknologi produksi ramah lingkungan, perbaikan distribusi untuk pasar terpencil, kampanye edukasi tentang pupuk organik. Dan untuk strategi WT-nya, kampanye edukasi keamanan pangan, tim respons tren media sosial, peluncuran produk edisi terbatas, dan kampanye kreatif. Lanjut kepada BCG Matrix, di sini ada relative market share dan market growth, yang dimana pupuk Indonesia posisinya untuk pada di tabel di atas kanan. Dan berdasarkan hasil analisis metrik BCG, PT Pupuk Indonesia ini berada pada kuadran question mark dengan pangsa pasar relatif rendah, yaitu 0,36, dan pertumbuhan pasar positif sebesar 0,13%. Strategi yang disarankan adalah product development untuk meningkatkan daya saing melalui inovasi produk dan layanan digital.
Lalu lanjut kepada IE Matrix. Seperti di tabel, berdasarkan analisis matriks IV dan FV, PT Pupuk Indonesia ini memperoleh skor tinggi masing-masing 4,820 untuk IV dan 3,839 untuk FV, sehingga menempatkannya pada kuadran 1 Grand Strategy Matrix, yang dimana posisi ini menunjukkan kekuatan internal yang kuat dan peluang eksternal yang besar. Lalu ada pro dan kontra. Untuk forward integration-nya, pro-nya memungkinkan PT Pupuk Indonesia memperluas distribusi langsung ke konsumen akhir melalui platform e-commerce, tapi kontranya adalah membutuhkan investasi besar dalam pengembangan saluran distribusi digital dan logistik. Untuk backward integration, untuk pro-nya mengurangi ketergantungan pada pemasok bahan baku melalui diversifikasi dan kemitraan dengan penyedia lokal. Dan untuk kontranya, strateginya cukup kompleks dan memerlukan investasi tinggi untuk membangun rantai pasok bahan baku yang stabil. Untuk horizontal integration, untuk pro-nya yakni mengakuisisi perusahaan pupuk lokal untuk memperluas portofolio produk dan memperkuat posisi pasar. Namun kontranya, akuisisi ini berisiko tinggi karena posisi perbedaan budaya organisasi dan tantangan integrasi operasional. Dan untuk market penetration, untuk pro-nya yakni bertujuan meningkatkan pangsa pasar dengan program loyalitas, kampanye merek, promosi musiman, dan kerjasama influencer. Untuk kontranya membutuhkan biaya pemasaran yang tinggi dan menghadapi tekanan kompetitif dari produsen pupuk lokal lainnya. Dan untuk market development, untuk pro-nya yakni membuka peluang ekspansi ke wilayah baru dan segmen pasar yang berkembang melalui kemitraan dengan petani dan distributor lokal. Namun kontranya membutuhkan riset pasar mendalam dan adaptasi produk untuk memenuhi kebutuhan spesifik di wilayah baru. Dan untuk product development, pro-nya ini meningkatkan daya saing dengan produk pupuk berteknologi tinggi, ramah lingkungan, dan inovatif. Namun kontranya memerlukan investasi besar dalam riset dan pengembangan serta edukasi pasar untuk memperkenalkan produk baru. Kita lanjut ke ranking of selected strategy, yang dimana ada KSPM Matrix. Di sini bisa kita lihat pada tabel dan kita ranking of selected strategy-nya. Yang pertama ada product development sebesar 4,72, lalu ada backward integration sebesar 3,91. Dilanjut yang ketiga ada market penetration 4,72, dan yang terakhir ada forward integration yang dimana skornya 4,92 berdasarkan perhitungan di tabel. Lalu kita lanjut ke strategy integration to financial aspect. Nah, ini ada diagram-diagram yang telah dihitung menggunakan Excel. Yang pertama ada liquidity ratio dari tahun ke tahun eh, pada tabel, dan perhitungannya yang paling tinggi adalah cash turnover. Kalau untuk leverage ratio ya, dari tahun ke tahun yang paling tingginya di bagian times interest earned, dan untuk activity ratio dari tahun ke tahun perhitungan paling tingginya ada pada inventory turnover. Untuk profitability ratio perhitungan paling tingginya ada di earnings per share, dan untuk valuation ratio dari tahun ke tahun perhitungan paling tingginya ada di price or earning ratio. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau gaya penyampaian yang kurang. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.